Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara kaum muslimin muslimat yang Allah muliakan, kaum zindik, kaum ateis mengingkari peristiwa yang terjadi di alam kubur. Di antara mereka mungkin ada yang membongkar kubur, yang katanya di alam kubur itu orang mukmin kuburannya itu diluaskan. Ternyata kuburan orang mukmin masih tetap ukurannya seperti sedia kala dibuka. Di alam kubur ada malaikat nukar dan nakir yang menyampaikan pertanyaan kepada ahli kubur. Ternyata di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Di alam kubur ada orang yang mendapatkan azab kubur dalam bentuk pukulan, ya, kapak atau apapun. Ternyata wajahnya tidak ada perubahan. Tidak ada bekas bakaran api, tidak ada bekas pukulan kapak atau pukulan-pukulan lainnya. Lalu mereka mengingkari yang disebut nikmat kubur, mereka mengingkari azab kubur, mereka mengingkari segala sesuatu yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam kubur. Saudara sekalian, ada 9 jawaban yang akan saya sampaikan mengenai persoalan ini untuk menanamkan keyakinan pada diri kita tentang apa yang sebenarnya itu adalah benar terjadi. Saudara sekalian, pertama, ya, yang pertama, ya, Rasul tidak pernah mengabarkan sesuatu yang mustahil menurut akal, ya. Saudara, di sekitar saya ini ada makhluk gaib karena Anda tidak bisa melihat siapa yang berbicara, ya, sebagai mukri, ya, yang akan mengingatkan saya kalau saya ada kesalahan gitu. Jadi yang pertama itu Rasul tidak pernah mengabarkan sesuatu yang mustahil menurut akal pikiran. Kadang sesuatu ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal Anda itu tidak berarti tidak ada. Yang tidak kelihatan itu tidak berarti tidak ada. Pada saat saya membuat video ini sedang merajalela virus corona. Tapi tak ada satupun orang yang dapat melihat virus corona dengan mata telanjang gitu. Tapi virus corona itu ada. Ada SARS-CoV yang lain, ada virus-virus yang lain banyak bertebaran. Termasuk suara-suara yang berseliweran, ya, cahaya-cahaya yang berterbangan di sekitar kita, makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita itu tidak terlihat. Tidak terlihat tidak berarti tidak ada. Kenapa? Karena ada perbedaan alam, ya, antara kita dengan makhluk yang lain. Kenapa tidak kita dengar suara-suara amuba yang berbicara, suara-suara bakteri yang berkomunikasi satu sama lain, suara-suara binatang seperti kecoa,
ya seperti kelabang, kalajengking, mereka jelas berkomunikasi, termasuk semut-semut yang ada di sekitar kita. Saya berbicara ini di hadapan meja. Kalau di meja itu ada gula, tiba-tiba dalam beberapa menit semut itu akan merubung. Nah, bagaimana mereka itu berkomunikasi? Kita kan tidak tahu, kita tidak dengar. Kita hanya mendengar suara dalam ukuran frekuensi tertentu. Apakah 1 sampai 10 MHz, apakah 1000 sampai 5000 Hz, dan seterusnya. Itu ada aturan-aturan main yang berlaku, yang Allah buat di alam ini, yang disebut dengan kadar. Wa ja'alna kulla syai'in biqadarin, kami jadikan segala sesuatu itu ada ketentuannya. Ya, jadi harus dibedakan ini antara akal dengan kebiasaan. Adat, kebiasaan, dan akal. Mengenai adanya malaikat yang menjemput orang yang sedang sakaratul maut, rohnya untuk dikeluarkan, itu akal akan mengerti, tetapi adat kebiasaan tidak paham. Karena apa? Karena adat itu ukurannya adalah ukuran mata, ukuran telinga, dan lain-lain. Ya, itu di luar adat kebiasaan. Tapi kalau akal itu dapat dimengerti. Kalau di alam dunia ini keadilan tidak bisa ditegakkan, para koruptor yang triliunan bisa keluar dari penjara padahal 77 bulan lagi, namanya robetan tular gitu ya. Katanya korupsi tidak dilindungi, tapi nyatanya dilindungi. Tapi orang-orang yang tidak bersalah, mungkin saja Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan itu tidak bersalah, tapi bisa saja divonis salah menurut pengadilan. Nah, itu perlu keadilan ilahi, perlu keadilan itu ditegakkan. Permulaannya yaitu di alam kubur itu. Jadi akal bisa mengerti ada sesuatu yang tadinya tidak rasional atau irrasional atau non rasional. Ada yang rasional dapat dimengerti oleh akal dan ada yang suprarasional. Sesuatu yang belum dimengerti oleh akal tetapi di kemudian hari mungkin kita dapat mengerti gitu. Orang yang sedang sakaratul maut tahu ada malaikat maut yang datang kepadanya. Bahkan dia mempersilahkan malaikat untuk duduk di sampingnya. Ada malaikat, beribu-ribu malaikat berdatangan. Orang yang sedang menjelang kematian akan tahu malaikat itu berdatangan. Maka dia memberikan salam kepada malaikat dan mempersilahkan mereka untuk duduk di hadapannya berbaris ya sampai kepada jarak yang sepanjang penglihatan mata. Itu bisa saja terjadi. Itu sangat dimengerti oleh akal, tapi tidak dimengerti oleh adat kebiasaan karena sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang gaib tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang keduanya memahami sesuatu yang diinformasikan oleh Rasulullah tanpa melebihkan atau mengurangi informasi tersebut. Jadi kalau kita menerima informasi dari Rasulullah, ya kita terima informasi itu. Tidak boleh mengurangi, tidak boleh melebihkan. Rasulullah memberikan informasi menjelang ajal tiba, malaikat berdatangan, malaikat maut ada di kepala, malaikat dua lagi yang ada di sekitarnya, kemudian malaikat berbanjar sepanjang mata memandang. Itu informasinya, kita terima saja. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Di alam kubur nanti ada malaikat nukar nakir hadir menyampaikan pertanyaan, terima saja itu, ya. Tidak boleh dikurangi atau tidak boleh dilebihkan. Kenapa? Karena informasi yang dibawa oleh Rasulullah
adalah informasi langit yang Allah sampaikan kepadanya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh sebelumnya oleh Nabi sudah diprediksi. Nabi Muhammad itu lebih dari Alvin Toffler. Nabi Muhammad lebih dari Patricia Aburdin, ya, lebih dari para futurolog lainnya. Futurolog, bukan futurolog, ya, ahli masa depan. Maka Nabi sering mengatakan, saya kunu, sayati zamanun, akan datang satu masa nanti. Sayati zamanun, akan datang satu masa nanti. Ini Nabi memprediksi terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terima, ya, tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Ya, jangan belagak pilon, belagak paham, belaga bahwa saya lebih paham daripada Nabi. Tidak seperti itu. Anda paham dalam hal-hal tertentu. Nabi paham terhadap segala sesuatu gitu. Karena apabila Nabi tidak tahu tentang sesuatu, Allah memberikan informasi kepada Nabi itu. Dan informasi itu tidak diberikan kepada Anda, tidak diberikan kepada kita gitu. Ya, itu sudah sangat jelas ya. Kemudian yang ketiga, ya, masalah yang ketiga yang perlu saya tegaskan bahwa apa tadi yang masalah yang ketiga? Iya. Ya, Allah membagi tempat tinggal itu 3 macam. Pertama, tempat di dunia ini. Yang kedua, tempat kita di alam barzah atau alam kubur. Dan yang ketiga adalah tempat kita di alam akhirat. Tempat-tempat itu memiliki hukum yang berbeda-beda satu sama lain, ya. Itu berbeda-beda hukumnya. Jangankan di alam dunia ini, ya, di dunia yang kita berada di bumi ini, kita berada di bulan, kita berada di planet Pluto, planet Mars, dan berbagai planet lainnya tentu berbeda aturan mainnya. Nah, di alam dunia ini, peraturan yang berlaku adalah peraturan-peraturan dunia, peraturan-peraturan fisik, di mana fisik itu mempengaruhi kepada jiwa. Jadi kalau orang sakit kemudian merasa sedih, artinya fisik itu mempengaruhi jiwanya. Pada saat kita kesulitan ekonomi karena dampak ekonomi virus corona itu cukup luar biasa, melanda bukan hanya satu negara tapi seluruh negara di dunia ini. Melanda bukan hanya untuk orang miskin, tapi para pejabat dan orang kaya juga ikut merasakan dampak corona ini. Jiwa itu akan merasakan, ruh itu akan merasakan apa yang dirasakan oleh jiwa. Ya, kalau kita makan sambal, ya, makan sama sambal, pakai lalap-lalaban, ya, orang Sunda itu kan sukanya pakai lalap gitu. Ya, katanya kalau orang Sunda lepaskan aja di hutan, asal ada cabai gitu, ada garam, dia akan akan hidup karena banyak lalap-lalapan, ya, dan ada cabai, cengek cukup gitu. Ya, kalau suku lain atau masyarakat lain mungkin tidak seperti itu. Nah, itu dirasakan oleh ruh kita. Jadi yang berkuasa di dunia ini yaitu fisik, bukan rohnya. Yang mempengaruhi itu adalah badannya. Jadi hukum-hukum badan yang berlaku di sini. Kalau Anda melepaskan diri dari pohon ketika berada di atas pohon, pasti akan jatuh, ya. Karena apa? Yang berlaku di sini adalah hukum fisik. Badan Anda akan terjatuh ke bumi karena bumi memiliki daya gravitasi, daya tarik begitu. Tidak akan melayang-layang. Karena apa? Karena yang berlaku di sini hukum fisik. Kemudian ketika nanti kita bertempat di alam kubur, Anda jangan pikirkan alam kubur itu alam seperti kita berada di bumi ini. Alam kubur ini yang dimaksud adalah alam barzah.
Nah, maka yang berlaku di sini hukum-hukum barzah. Maka alat ukur yang digunakan bukan alat ukur alam bumi ini. Alat ukurnya adalah alam barzah. Bukan alam kubur yang luasnya cuma 2 kali 1 meter. Dalam 1 meter. Bukan itu. Tetapi berlaku hukum alam yang lain. Namanya alam barzah. Alam di mana manusia berada di alam kubur. Di sana dia akan merasakan nikmat kubur, di sana dia akan merasakan siksa kubur, akan ada pertanyaan nukar dan nakir, akan ada amal yang menemani dia, tergantung bagaimana amalnya. Sosok fisik yang menemani Anda itu akan berbeda satu sama lain tergantung amal-amalannya. Kalau amalannya baik waktu di alam dunia, sosok yang menemani wajahnya tampan, bajunya bersih rapi, kemudian perilakunya enak, ya, wajahnya harum baunya. Tetapi sebaliknya kalau amal di dunia ini buruk, yang menemani buruk juga. Nah, itulah tempat kita berada di barzah. Nah, di alam barzah ini ada luas ada tidak. Jadi ada dalam satu riwayat, ya, ada seseorang yang menggali 3 kubur. Kemudian dia tidur di salah satu kubur itu. Nah, ketika tidur itu ada 2 orang yang datang. Ini mungkin Mukar dan Nakir itu. Yang satu mengatakan kepada yang lain, luaskan 1 parsah. Ya, yang di sebelah kanannya 1 parsah, kirinya 1 parsah, depan 1 parsah. 1 parsah itu berapa luasnya? 1 parsah itu setara dengan ukuran 5 meter kali 5 meter, 25 begitu. Nah, berarti kalau 1 parsah itu bukan 1 meter tapi 1 mil. Berarti 5 mil, ya. 5 mil luasnya. Berarti kalau 1 milnya itu 1,5 kali 5, ya. Berarti berapa itu? Berarti 5 kilo, 7 kilo setengah, ya. 7,5 kilometer persegi, ya. Nah, itu berapa kilometer gitu. Jadi dikali 2, 7,5 kali 2. Itu luasnya. Satu lagi yang mengatakan 1 mil saja. Ya, kepada kubur yang satu lagi. Kemudian kepada kubur yang satu lagi yang terakhir cukup 1 jengkal saja. Ini dari jempol ini ke jempol ke telunjuk gitu. Sempit sekali gitu. Tiba-tiba datang orang yang meninggal yang pertama. Ternyata orang itu tidak cukup dikenal, ya, tapi diberi tempat yang luas di alam kubur. Kemudian datang lagi yang kedua, agak dikenal, ya. Nah, itu 1 mil ukurannya, ya. Datang lagi yang satu, ternyata orang terkenal, orang kaya, itu cuman diberi 1 kilan atau 1 jengkal gitu, ya. Disempitkan di kuburannya. Jadi dimungkinkan Anda yang sekarang menjadi presiden, ya, di akhirat nanti jadi RT. Anda yang sekarang menjadi RT yang disibukkan dengan pendataan, ya, orang yang layak untuk mendapatkan jaring pengaman sosial sekarang ini gitu. Tapi nanti di akhirat posisinya seperti presiden, jadi dibalik. Itu bisa saja tergantung kepada amal kita semua. Jadi kalau Anda beramal soleh, beriman dan beramal soleh, dikenal oleh penduduk langit yaitu para malaikat, Allah selalu mendapatkan informasi yang positif tentang Anda, ya tentu nanti di akhiratnya akan melebihi orang yang posisinya sebagai presiden, yang tidak aman, iman, tidak amal soleh, kerjanya pencitraan,
ya, siapapun presidennya gitu. Nah, itu nanti di kuburnya akan sempit seperti tadi. Saudara sekalian, itulah alam yang berbeda. Jadi jangan samakan tempat kita di dunia, ukuran-ukuran dunia ini jangan disamakan dengan ukuran barzah, beda gitu. Ya, apalagi ukuran akhirat nanti. Dari segi waktunya, ukuran waktunya berbeda, ya, ukuran-ukuran keadaan juga berbeda, jadi jangan samakan. Nah, itu masalah yang ketiga. Nah, sekarang masalah yang keempat, ya. Masalah yang keempat itu, ya, ya, Allah menjadikan urusan akhirat dan apapun yang berkaitan dengannya merupakan hal gaib, ya. Jadi akhirat itu dari kapan ya? Mungkin man mata pakut komat kiamatuhu. Siapa yang mati maka sudah tegak kiamat padanya. Jadi kita mati itulah sudah kiamat sebetulnya. Nah, itu gaib, ya. Gaib. Jadi sesuatu yang gaib itu jangan dihukumi dengan hukum-hukuman yang zohir. Itu gaib. Jadi alam kubur sampai nanti hari kiamat itu semuanya itu gaib. Tetapi tidak berarti yang gaib itu tidak ada. Yang tahu hanya orang-orang tertentu saja. Nabi Muhammad SAW seringkali tahu sesuatu yang orang lain itu tidak tahu. Satu saat Nabi lewat ke sebuah pekuburan. Nah, lalu Nabi turun dulu dari bigolnya atau dari kendaraannya, kemudian menancapkan ranting korma. Nabi bertanya kepada siapa sahabat, tahukah Anda siapa yang ada di kubur ini? Tidak tahu. Nabi mengatakan, ini adalah si fulan sedang disiksa di alam kuburnya. Aku tancapkan ranting korma ini, selama ranting korma ini belum kering, dia tidak akan diazab di dalam kuburnya. Itu sesuatu yang gaib. Ada juga makhluk Allah yang tahu yang gaib, misalnya bigol. Kadang-kadang bigol itu lewat ke sebuah pekuburan, tiba-tiba lari-lari gitu. Kenapa? Karena mendengar suara yang menakutkan. Kesedihan yang tidak terkira, tangisan yang sangat menakutkan gitu. Maka kadang-kadang bigol itu lari. Nabi memberitahu bahwa dia tahu apa yang terjadi di alam kubur ini. Jadi ada makhluk-makhluk Allah tertentu yang Allah beri kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Anda jangan membandingkan yang terlalu jauh. Ya, seorang suami istri sedang tidur. Seorang istri bermimpi mengadakan reuni, bertemu dengan pacar lama pada waktu di SMA. Indah rasanya, dia merasakan apa yang dirasakan pada saat masih dulu itu. Makan bareng, ngobrol bareng, padahal di sampingnya ada suaminya. Suaminya tidak tahu, dan suaminya juga sedang bermimpi yang sama. Sedang mengadakan reuni, ketemu dengan mantan pacar masa SMA, begitu ya. Merasakan, istrinya tidak tahu apa yang dirasakan oleh suaminya. Kadang pada waktu tidur berdua, yang satu orang mimpi yang sangat menyedihkan, tapi yang lain sedang bergembira ria, padahal itu sedang tidur. Ya, bagaimana pula dengan orang yang ada di alam kubur? Rintihan kesakitan karena selalu memfitnah. Rintihan kesakitan di alam kubur karena cebok tidak bersih. Jadi kebanyakan azab kubur adalah dari masalah cebok. Pipis, ya, lalu tidak dibasuh bekas pipisnya, langsung saja pakai celana, langsung saja pakai rok, tidak pakai celana, atau juga berbaju dan seterusnya, tidak membersihkan terlebih dahulu. Itulah kebanyakan azab kubur itu dari situ.
pipis sambil berdiri, ya pipis kemaluannya dipegang pakai tangan kanan, padahal seharusnya harus pakai tangan kiri. Masuk WC tangan kanan dulu, padahal harusnya kiri dulu. Keluar WC kiri dulu, padahal harusnya kanan dulu. Itulah kebanyakan azab kubur itu dari masalah seperti itu. Orang tidak akan tahu, ya mana tahu kalau Allah tidak memberikan informasi kepadanya. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya atau malaikat juga mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, aku tidak tahu kecuali apa yang Kau ajarkan. Ya, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka, sesungguhnya Engkau engkau al-alim al-hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi ada ilmu yang diberitahukan kepada malaikat, ada yang tidak. Sama juga di antara kita, binatang bigol atau keledai mengetahui apa yang terjadi di kubur, sementara kita itu tidak. Semut bisa mendengar suara misalnya di bawah 5 MHz, sementara kita tidak. Itulah aturan Allah yang berlaku pada alam ini, ya. Anda tahu bagaimana gunung bersujud, mereka bertasbih, burung-burung, pohon-pohon, semeliwirnya angin, ya, hembusan angin itu tasbih kepada Allah. Anda tidak tahu, ya, ada perkara-perkara gaib, ya, yang kita itu tidak tahu. Itu masalah yang keberapa tadi? Saya lupa ya. Keempat. Sekarang yang kelima. Ya, iya. Api yang berada di alam barzah dan tanaman hijau yang ada di alam barzah itu berbeda dengan api dan tanaman hijau yang ada di alam dunia ini. Anda jangan samakan api yang biasa kita gunakan untuk masak, ya panasnya hanya ya 80 derajat sampai 100 derajat atau bahkan sampai 6000 derajat Celcius. Tanaman hijau yang Anda lihat di alam dunia ini, ya itu saja. Itu berbeda tanaman hijau yang ada di dunia ini dengan yang ada di alam barzah. Kenapa? Alamnya itu berbeda, ya. Makanya tingkat kepanasan api di alam barzah dengan api yang ada di dunia ini sangat berbeda. Anda mungkin tidak akan kuat kalau di alam dunia ini Anda disengat oleh api yang berlaku di alam barzah. Mungkin tingkat kepanasannya ribuan atau ratusan ribu derajat Celcius. Ya, mungkin tingkat keindahan pepohonan, dedaunan, dan buah-buahan yang ada di alam barzah itu berbeda jauh dengan yang ada di alam dunia. Alam arwah, ya, ruh kita bergelantungan di pohon-pohon hijau yang ada di taman-taman surga, berterbangan di atas sungai-sungai di alam barzah. Nah, kita tidak tahu, kita tidak melihatnya, tetapi ruh itu akan melihat, terutama ruh-ruh yang baik. Jangan samakan hukum yang berlaku pada bumi ini di mana Anda sedang hidup dengan di alam barzah, bukan alam kubur. Itu hanya perwakilan saja, orang awam tidak akan tahu kalau disebut barzah. Ya, maka disebut saja alam kubur yang ukurannya cuma 1 meter kali 2 meter. Kedalamannya 1 meter atau 1,5 meter gitu ya. Tergantung gitu. Itu alam kubur. Nah, itu sangat jauh berbeda. Yang kelima. Lalu yang keenam, ya, masalah keenam yang perlu saya jelaskan yaitu bahwa ya Allah Subhanahu wa taala mengadakan atau menciptakan di alam dunia itu sesuatu yang menakjubkan, ya, yang berkaitan dengan hal yang gaib, menakjubkan di alam dunia itu. Contoh begini,
Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Ketika Nabi menerima wahyu, orang yang ada di sekitar tidak tahu, tidak mendengarkan suara yang turun, ya. Misalnya surat An-Nur, ya, ayat 4 sampai 26. Itu kan terjadi berkaitan dengan hadisul ifki. Aisyah pada waktu itu ada peristiwa fitnah terhadap Aisyah, bahwa Aisyah berzina dengan Sofwan. Nabi Muhammad sebagai manusia biasa tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya, kalau manusia biasa kan mungkin saja terjadi perceraian. Tapi Nabi nunggu dulu wahyu. Ini benar atau tidak? Ternyata wahyu itu turun, ya, saat Nabi berada di sekitar Aisyah. Aisyah tidak mendengar. Abu Bakar tidak mendengar, ibu dari Aisyah juga tidak mendengar, tapi itu terjadi, ya. Itu luar biasa, perkara gaib terjadi di alam dunia ini. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, padahal pada saat itu berada di sekitar sahabat Nabi SAW. Para sahabat itu tidak tahu. Ya, padahal yang terjadi kadang mungkin Nabi tiba-tiba keluar keringat, ya. Nabi tiba-tiba ketika berada di atas ontanya terjatuh. Suara itu tidak terdengar, wahyu yang turun tidak terdengar. Kadang-kadang terdengar suara gemerincing lonceng. Itu adalah perkara gaib. Itu sering terjadi, ya, di alam dunia ini. Ada ikan hiu yang cukup besar di dasar laut, tiba-tiba bermunculan ke permukaan laut. Hiu yang besar itu mengeluarkan suara yang sangat keras. Kalau terdengar oleh manusia yang ada di daratan, pasti telinga-telinga itu akan terpekakan, bahkan genderang telinga itu akan pecah. Saking kerasnya suara jeritan ikan yang ada di laut itu. Nah, kita tidak tahu apa yang didengarkan oleh ikan itu. Pasti ikan mendengarkan suara yang sangat dahsyat, ya. Saking dahsyatnya saya harus bernapas dulu, ya. Tidak terdengar oleh manusia biasa kita ini. Nah, saudara sekalian, itu perkara yang keenam, ya. Lalu yang ketujuh, ya, tidak ada halangan bagi ruh untuk dikembalikan ke jenazah yang disalib, tenggelam atau terbakar yang sampai menjadi abu. Jadi ada orang yang mati disalib, ya, atau mungkin terpecah dua. Apakah ada halangan untuk ruh kembali ke jasadnya? Tidak ada sama sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ragu, ingin yakin dari Allah. Robbi arini kaifatuhyil mauta. Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah bertanya kepada Ibrahim, awalam tu'min, Ibrahim, apakah engkau tidak beriman? Ibrahim mengatakan, qala bala, walakin litatma'inal qalbi, tentu aku beriman kepadamu, tapi untuk menenangkan hatiku. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, fahud arba'ata minat toir, ya, ambil empat ekor burung, lalu potong-potong, pisahkan kepala-kepalanya, sayap-sayapnya, kaki-kakinya, dan anggota badan. Aduk lalu tebarkan ke 4 gunung, lalu panggil burung-burung itu. Dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ambil 4 burung, lalu dipotong-potong, ditebarkan potongan-potongan burung itu ke 4 gunung. Lalu dipanggillah burung itu, kemudian burung itu seperti sedia kala kembali, 4 burung kembali kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi mudah bagi Allah untuk mengembalikan roh itu kepada badannya. Ya, di alam barzah, bukan di alam kubur yang di tanah itu, tapi di barzah. Ya, tempatnya di kuburan, ya, tetapi alamnya alam barzah.
termasuk orang yang menjadi abu. Walaupun misalnya coba zaman dahulu itu kan ada orang yang mati kemudian dibakar supaya tidak ada adab kubur, tidak ada pertanyaan kubur. Sebagian tebarkan di laut, sebagian tebarkan di bumi. Nah, Allah memerintahkan kepada laut untuk menghimpun abu-abu itu. Memerintahkan juga kepada bumi untuk menghimpun abu itu. Memerintahkan kepada keduanya untuk menyatukan keduanya. Kemudian roh bisa berada di dalam tubuh itu, nanti kemudian ditanya oleh malaikat Nukar dan Nakir, lalu dihadiri oleh sesosok manusia, lalu diluaskan kuburannya atau barzahnya. Ingat, yang berlaku di sini hukum barzah, bukan hukum yang terkait dengan apa yang ada di bumi ini. Oleh karena itu yakini apa yang akan terjadi. Saudara sekalian, termasuk orang yang mati karena corona, mati karena tenggelam, mudah bagi Allah untuk mengembalikan orang itu menyatu dengan rohnya untuk merasakan nikmat kubur atau azab kubur. Ya, itu yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan. Ya, harus diketahui bahwa siksa kubur dan kenikmatan kubur itu merupakan sebutan lain dari siksa alam barzah. Ya, dan kenikmatan itu. Jadi Anda harus tahu ini. Menyebut siksa kubur itu untuk memudahkan saja. Jadi yang sebetulnya adalah siksa barzah. Ya. Demikian juga nikmat kubur, tadi dibentangkan kubur itu lebar, berarti barzahnya itu dilebarkan. Ya, kemudian dibuka gerbang surga atau neraka, itu tidak berarti di tanah yang digali itu kemudian ada pintu ke surga atau ke neraka. Tetapi di alam barzah itulah dibuka lebar-lebar sehingga si mayit akan tahu apa yang akan dia hadiri ya nanti di hari kiamat itu atau di neraka itu. Itu yang terakhir, saudara sekalian, yang ke-9 ya, masalah yang terakhir, kematian itu adalah tempat kembali dan kebangkitan yang pertama. Ya, kematian itu tempat kembali. Kenapa tempat kembali? Anda itu dari tanah dulunya, ya. Adam dari tanah, Hawa dari Adam, kita dari tanah. Karena kita itu dari tanah, maka akan dikembalikan ke tanah. Dan di tanah itu akan dibangkitkan, yaitu ruh itu di barzah itu, ya, itu akan bangkit, akan Anda duduk lagi seperti saya duduk, ya, menghadap malaikat Mukar dan Nakir, menghadapi kenyataan-kenyataan bahwa Anda ditemani oleh sesosok sesuai dengan amal Anda. Kita juga akan diperlihatkan pada waktu pagi dan petang di mana tempat Anda nanti di akhirat. Itu adalah kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang kedua, ya, setelah alam dunia ini berakhir, kemudian muncul alam akhirat. Itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Jangan ragu, jangan bimbang, hari kebangkitan itu akan terjadi. Hari kiamat, hari akhir, ditegakkan keadilan itu akan terjadi. Orang-orang ateis yang tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya kepada hari akhir, yang mempertanyakan orang-orang yang seolah pernah melihat hari akhir itu mengatakan surga dan neraka, orang bodoh namanya. Kita tahu bahwa Allah sudah memberikan informasi melalui nabinya yang ada di dalam Quran dan hadis apa yang terjadi pada hari akhir itu. Saudara sekalian yang Allah muliakan, kebangkitan itulah kebangkitan yang terakhir. Keadilan ditegakkan. Mungkin saya sering mendengar keluhan orang-orang yang ada di penjara. Sebetulnya saya tidak pernah bersalah. Saya hanya tertuduh saja, tapi kok di penjara.
Ya, ada juga orang yang korupsi triliunan tidak dipenjara. Orang yang berbuat kejahatan sejahat-jahatnya tidak dipenjara. Nah, nanti pada hari akhir keadilan itu akan ditegakkan. Semua catatan amal dari A sampai Z itu tertulis dalam kitab amalan-amalan, rinci, detil. Ya, semuanya itu detil, tidak akan ada yang tertinggal. Semuanya akan dibalas, ya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Saudara sekalian yang Allah muliakan, kita sekarang sedang menyongsong ke satu alam yang namanya alam barzah. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal lebih dahulu, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai saudara-saudara yang mati beberapa jam yang lalu atau beberapa menit yang lalu, sedang menunggu di alam yang baru, yaitu alam akhirat. Mereka nanti dan kita akan dibangkitkan pada hari akhir. Kita akan berada di alam namanya padang mahsyar. Kita juga akan masuk ke telaga Haud dan nanti akan ada pembalasan-pembalasan. Saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih atas atensinya. Sepertinya ada kejadian luar biasa di sekitar saya. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.